wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maimunah Ulumajesa dari kelas 5 PSE, jurusan Perbankan Syariah, NIM 4022201110. Di sini saya akan menganalisis data menggunakan model ECM atau Error Correction Model. Model ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh KAR dan BOPO terhadap ROA pada Bank Umum Syariah periode tahun 2019 sampai 2023. Variabel Y, yaitu ROA, variabel X1, KAR, variabel X2, BOPO. Dengan melakukan uji langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada statistik deskriptif, uji multikolinearitas, uji stasionaritas, uji kointegrasi, model jangka pendek, uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan yang terakhir ada model jangka panjang. Yang pertama, kita akan membuka datanya terlebih dahulu. Kita buka di Excel. Kita akan mengcopy datanya terlebih dahulu. Kita copy semuanya dari variabel Y sampai variabel X2. Kita pilih, kita copy semuanya dari sampai bawah. Setelah itu kita buka aplikasi Appius. Kita pilih create a new Appius work file. Frekuensinya kita ganti monthly, start date-nya 2019, end date 2023. Lalu oke. Setelah itu kita akan memasukkan datanya yang tadi sudah kita copy, kita pilih quick, empty group edit series, kita letakkan kursor pada bagian paling atas sendiri. Kita letakkan di sini, lalu kita paste. Pastikan variabelnya sudah lengkap, sudah benar. Variabelnya tadi Y-nya ada ROA, X1-nya ada KAR, dan X2-nya ada BOPO. Yang pertama, kita akan melakukan uji statistik deskriptif. Kita klik view. Kita pilih statistik deskriptif state. Yang deskriptif state ini kita pilih common sample. Phrase. Name. Kita beri nama underscore 1 underscore deskriptif. Lalu oke. Pada hasil pengujian deskriptif ini, diketahui bahwa nilai mean ROA sebesar 1,80% dengan standar deviasi sebesar 0,26%. Nilai mean KAR sebesar 22,82% dengan standar deviasi sebesar 2,22%. Nilai mean BOPO sebesar 82,41% dengan standar deviasi sebesar 4,36%. Jadi hasil ini menunjukkan bahwa nilai BOPO memiliki kecenderungan nilai yang lebih tinggi dibandingkan ROA dan KAR. Setelah itu kita akan kembali ke Appius. Kita tutup output yang ini, yang hijau. Kita akan melihat grafik. Kita klik view. Kita pilih graph. Lalu oke. Kita press. Ini klik oke saja. Kita name. Jadi beri nama graph. Klik oke. Dari hasil grafik ini menunjukkan bahwa variabel ROA ini terletak pada bagian paling bawah sendiri, sedangkan variabel KAR ini terletak pada bagian tengah, dan variabel BOPO ini terletak pada bagian paling atas atau bagian paling tertinggi. Selanjutnya kita akan melakukan uji multikolinearitas. Kita bisa tutup output grafiknya. Kita klik view, pilih covariance analysis. Yang centang covariant ini kita hilangkan, kita centang pada correlation, kita pilih layoutnya single table, oke, phrase, name, diberi nama underscore 2 underscore multikolinearitas. Lalu, oke. Pada hasil uji multikolinearitas ini menunjukkan bahwa
KAR dan BOPO memiliki nilai sebesar 0,729 lebih kecil dari 0,9 maka tidak terjadi multikolinearitas karena korelasi antara variabel KAR dan BOPO ini kurang dari 0,9. Selanjutnya kita akan melakukan uji stasionaritas. Kita kembali ke Fuse. Kita bisa tutup semua outputnya. Kita pilih yes. Kita akan melakukan uji stasioner pada variabel y-nya terlebih dahulu. Jadi kita klik row 2 kali. Kita klik view, unit row test, standard unit row test, unit row-nya level, lalu OK, lalu phrase, lalu name, diberi nama underscore 3, underscore s, underscore row underscore l, lalu OK. Pada hasil uji stasioner variabel ROA pada tingkat level ini menunjukkan bahwa nilai prop-nya menghasilkan sebesar 0,2837. Jadi H0 ROA tidak stasioner pada tingkat level, H1 ROA stasioner pada tingkat level. ROA memiliki nilai prop ADF test sebesar 0,283 lebih besar dari 0,05, maka terima H0. Dan disimpulkan ROA tidak stasioner pada tingkat level, maka akan dilanjutkan uji stasioner pada tingkat first difference. Kita bisa buka kembali Fuse, kita hilangkan output hijaunya, kita klik view, unit root test, standard unit root test, kita unit root in-nya pilih first difference, lalu OK, lalu freeze, name, diberi nama 3 underscore s underscore roa underscore f, lalu klik OK. H0 ROA tidak stasioner pada tingkat first difference. H1 ROA stasioner pada tingkat first difference. Di ROA memiliki nilai prop ADF test sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05 maka tolak H0. Dan disimpulkan ROA stasioner pada tingkat first difference. Maka uji stasioner pada variabel ROA selesai pada tingkat first difference. Kita kembali ke Fuse. Kita bisa tutup semua outputnya. Lalu kita akan melakukan uji stasioner pada variabel X1. Kita klik CAR 2 kali. Lalu view, unit root test, standard unit root test. Unit root-nya kita pilih level, lalu OK. Freeze, name, diberi nama underscore 3, underscore s, underscore char, underscore l. Lalu OK. Pada hasil uji stasionaritas, tingkat level variabel KAR ini menghasilkan nilai prop 0,6197. Jadi H0 KAR tidak stasioner pada tingkat level, H1 KAR stasioner pada tingkat level. KAR memiliki nilai prop ADF test sebesar 0,619 lebih besar dari 0,05, maka terima H0. Dan disimpulkan KAR tidak stasioner pada tingkat level, maka akan dilanjutkan uji stasioner pada tingkat first difference. Kita kembali ke Fuse, kita bisa tutup output hijaunya, lalu kita klik view, unit root test, standard unit root test, unit root-nya kita pilih first difference, lalu OK, freeze, name, diberi nama underscore 3, underscore s, underscore car, underscore f, lalu OK. H0 KAR tidak stasioner pada tingkat first difference, H1 KAR stasioner pada tingkat first difference. D KAR memiliki nilai prop ADF test sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan KAR stasioner pada tingkat first difference. Maka uji stasioneritasnya selesai pada tingkat first difference. Lalu kita bisa buka Fuse kembali, kita tutup semua hasil outputnya. Kita akan melakukan uji stasioneritas pada X2, yaitu BOPO, klik 2 kali, klik view, unit root test, standard unit root test, root in-nya, pilih level,
lalu oke, lalu freeze, name, diberi nama underscore 3, underscore s, underscore buku, underscore l, lalu klik OK. Pada hasil uji stasioner, variabel Bopo pada tingkat level ini menunjukkan nilai prop sebesar 0,4608. Jadi H0 Bopo tidak stasioner pada tingkat level, H1 Bopo stasioner pada tingkat level. Bopo memiliki nilai prop ADF test sebesar 0,460 lebih besar dari 0,05. Maka terima H0 dan disimpulkan Bopo tidak stasioner pada tingkat level. Maka akan dilanjutkan uji stasioner pada tingkat percipraan. Kembali ke Evius, kita bisa tutup output yang hijau. Kita klik View, Unit Root Test, Standard Unit Root Test. Pilih yang first different, lalu OK. Freeze, name, diberi nama underscore 3, underscore S, underscore buku, underscore F. Lalu klik OK. H0 Bopo tidak stasioner pada tingkat first different, H1 Bopo stasioner pada tingkat first different. Di Bopo memiliki nilai prop ADF test sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan Bopo stasioner pada tingkat first different. Maka uji stasioner pada variabel Bopo ini telah selesai pada tingkat first different. Jadi hasil uji stasioneritas ini karena Broa, Car, dan Bopo tidak stasioner pada tingkat level dan stasioner pada tingkat percipraan, maka dicurigai terjadi regresi Suprios dan perlu dilakukan uji kointegrasi untuk memastikan dapat atau tidaknya ECM digunakan pada kasus ini. Yang selanjutnya ada uji kointegrasi. Kita kembali ke Evius. Kita bisa tutup semua tabelnya. Kita klik Quick, lalu Estimate Equation. Kita ketik dari variabel Y, variabelnya Y-nya tadi Roa, lalu C, lalu X1-nya Car, X2-nya ada buku. Lalu oke. Kita akan mencari nilai residual. Kita klik proc, make residual series, residual tipenya ordinary, name for receipt-nya kita ganti ECT. Lalu klik OK. Hasil ini boleh ditutup terlebih dahulu. Output yang biru ini kita beri nama model underscore panjang. Lalu oke. Setelah dinamai ini boleh ditutup. Kita akan melakukan uji stasioner pada nilai residual untuk ECT. Kita klik ECT 2 kali. Kita klik View, Unit Root Test, Standard Unit Root Test. Unit root-nya dipilih level. Oke. Freeze, name, diberi nama underscore 4 underscore kointegrasi. Lalu kita klik OK. Dari hasil uji kointegrasi, variabel ECT memperoleh nilai prop sebesar 0,0073. Jadi H0 ECT tidak stasioner pada tingkat level atau tidak terdapat kointegrasi. H1 ECT stasioner pada tingkat level atau terdapat kointegrasi. ECT memiliki nilai prop ADF test sebesar 0,007
lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0 dan ECT stasioner pada tingkat level atau terdapat kointegrasi. Karena terdapat kointegrasi, maka analisis data dengan ECM dapat kita lanjutkan. Lalu kita kembali ke Evius. Ini boleh ditutup semuanya outputnya. Kita akan melakukan uji model jangka pendek. Kita klik quick estimate equation. Kita ketik D kurung ROA. Ini dimulai dari variabel Y. Terus T D char tutup kurung D lupo tutup kurung ECT kurung ECT min 1 kurung, kita klik OK. Kita beri name model underscore pendek. Lalu di OK. Dari output ini kita juga dari output model pendek ini kita freeze, kita name, kita beri nama underscore 5 underscore model underscore pendek. Klik OK. Output hijau ini boleh ditutup. Selanjutnya, kita akan melakukan pengujian asumsi klasik dari output model pendek. Kita klik View, pilih Residual Diagnostic, kita pilih Histogram Normality Test, lalu kita freeze, kita name, diberi nama underscore 6 underscore normalitas. Kita klik OK. Dari hasil uji normalitas, yang biasanya dilihat dari Jar-Weber. Ini nilainya 56,41746 dan nilai probability-nya ada 0,0000. Jadi H0 residual berdistribusi normal, H1 residual tidak berdistribusi normal. Jadi nilai probability-nya sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan residual tidak berdistribusi normal. Kita kembali ke Evius. Kita tutup output yang hijau. Kita akan melakukan uji selanjutnya, yaitu uji autokorelasi. Kita klik View, Residual Diagnostic. Kita pilih Serial Correlation LM Test. Like to include-nya 2, klik OK. Kita freeze. Kita name, diberi nama underscore 6 underscore autokorelasi. Kita klik OK. Jadi dari hasil uji autokorelasi ini, H0 tidak terjadi autokorelasi, H1 terjadi autokorelasi. Nilai probability yang dihasilkan ini, nilai probability of BSR square sebesar 0,03 lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan terjadi autokorelasi. Nah, selanjutnya kita kembali ke Evius. Kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Kita bisa tutup output yang hijau. Kita klik View, Residual Diagnostic. Kita pilih Heteroskedasticity Test. Kita akan melakukan uji dengan tes tipenya Bruce Pagan terlebih dahulu. Kita coba, kita OK. Karena dengan memakai uji Bruce Pagan ini tidak terpenuhi, maka kita mencoba memakai uji yang lain. Kita klik View,
Kita pilih residual diagnostik, heteroscedasticity test. Kita tes tipenya pilih yang Harvey, lalu oke. Kita freeze, name, diberi nama underscore 6 underscore heteroscedasticitas. Klik OK. Dari hasil uji heteroscedasticitas, H0 tidak terjadi heteroscedasticitas, H1 terjadi heteroscedasticitas. Jadi nilai probability OBSR square sebesar 0,067 lebih besar dari 0,05, maka terima H0 dan disimpulkan tidak terjadi heteroscedasticitas. Kita kembali ke FUSE. Kita boleh tutup output yang hijau. Boleh ditutup semua outputnya. Kita akan melakukan pengujian model jangka panjang. Yang terakhir ada pengujian jangka panjang. Kita klik 2 kali pada model jangka panjang. Kita freeze. Kita name. Diberi nama underscore 7 underscore model underscore panjang. Lalu di OK. Karena pengujian sudah selesai, maka kita akan menutup outputnya semua. Hasil outputnya, kita bisa simpan filenya. Kita pilih file. Kita pilih save. Kita bisa memberi nama filenya apa saja. Saya beri nama UAS ITM. Lalu klik OK. Ini series storage-nya kita pilih single precision. Lalu OK. Pada hasil model jangka pendek menghasilkan persamaan DROA sama dengan nilai konstantanya 0,0061, min 0,0022 dekar, min 0,0058 DBOPO, min 0,2490 ECT, min 1 plus UT. Pada hasil interpretasi model, nilai T, nilai konstanta sebesar 0,006 menunjukkan bahwa ketika dekar, DBOPO, dan faktor error terhadap DROA di variabel dekar, nilai koefisien dekar sebesar negatif min 0,002 menunjukkan bahwa setiap penurunan sebesar 1 unit dalam kecukupan modal dekar akan diikuti oleh penurunan sebesar 0,002 unit dalam DROA dalam periode yang sama. Ini mengindikasikan hubungan negatif antara dekar dan DROA. Selanjutnya, DBOPO, nilai koefisien DBOPO sebesar min 0,005 menunjukkan bahwa setiap penurunan sebesar 1 unit dalam DBOPO akan diikuti oleh penurunan sebesar 0,005 unit dalam DROA dalam periode yang sama. Ini mengidentifikasikan hubungan negatif antara DBOPO dan DROA, di mana penurunan DBOPO cenderung mendorong peningkatan DROA. Selanjutnya ada hasil ECT min 1. Nilai koefisien ECT sebesar min 0,249 menunjukkan bahwa terdapat penyesuaian negatif yang relatif cepat terhadap ketidakseimbangan jangka panjang dalam model ECM. Artinya,
Jika terjadi deviasi dari keseimbangan jangka panjang, sistem akan mengoreksi sebesar 24,9% per bulan untuk kembali ke keseimbangan tersebut. Membutuhkan 100 per 24,9 sama dengan 4,01 bulan. Ini mengindikasikan bahwa penyesuaian menuju keseimbangan berlangsung dengan cepat. Yang selanjutnya hasil uji T, H0 dekar tidak berpengaruh signifikan terhadap PROA, H1 dekar berpengaruh signifikan terhadap PROA, H0 Depopo tidak berpengaruh signifikan terhadap DROA, H1 Popo berpengaruh signifikan terhadap DROA. Dekar hasil nilai probnya sebesar 0,92 lebih besar dari 0,05 maka terima H0 dan disimpulkan dekar tidak berpengaruh signifikan terhadap DROA. Nilai koefisien bertanda negatif min 0,002 menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan dekar terhadap DROA merupakan pengaruh negatif yang tidak signifikan. Dari hasil Depopo, memiliki nilai prob sebesar 0,62 lebih besar dari 0,05 maka terima H0 dan disimpulkan Depopo tidak berpengaruh signifikan terhadap DROA. Nilai koefisien bertanda negatif min 0,005 menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan Depopo terhadap DROA merupakan pengaruh yang negatif yang tidak signifikan. Hasil ECT-1 memiliki hasil nilai prob sebesar 0,03 lebih kecil dari 0,05 maka tolak H0. Disimpulkan ECT-1 berpengaruh signifikan terhadap DROA yang artinya ROA menyesuaikan perubahan dalam KAR dan BOPO pada periode yang relatif sama. Yang selanjutnya ada hasil uji F. H0, dekar, DBOPO, dan ECT-1 tidak berpengaruh signifikan terhadap DROA secara simultan. H1 dekar, DBOPO, dan ECT-1 berpengaruh signifikan terhadap DROA secara simultan. Nilai prob F statistik sebesar 0,159 lebih besar dari 0,05 maka terima H0 dan dapat disimpulkan dekar, DBOPO, dan ECT-1 tidak berpengaruh signifikan terhadap DROA secara simultan. Selanjutnya ada hasil koefisien determinasi. Ini menunjukkan nilai adjusted R-square sebesar 0,039 yang menunjukkan bahwa dekar, DBOPO, dan ECT-1 mampu menjelaskan 3,9% atau 0,039 dikali 100. Ini variabel di ROA dan sisanya itu sebesar 96,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Selanjutnya ada hasil model jangka panjang. Hasil persamaan model jangka panjang ada koefisien, ada variabel ROA dengan nilai koefisien konstanta 2,7256 plus 0,0495 KAR min negatif 0,0248 BOPO plus ECT. Yang selanjutnya ada hasil interpretasi model. Nilai konstanta sebesar 2,725 menunjukkan bahwa kondisi KAR dan BOPO bernilai tetap atau konstanta, maka rata-rata ROA 272,5%. Nilai koefisien KAR sebesar 0,049 menunjukkan bahwa KAR memberikan pengaruh positif terhadap ROA. Semakin besar KAR, maka ROA semakin besar. Jika KAR naik 1%, maka ROA naik 0,049% dengan asumsi variabel lain tidak berubah. Selanjutnya ada BOPO, nilai koefisien BOPO sebesar min 0,024 menunjukkan bahwa BOPO memberikan pengaruh negatif terhadap ROA. Semakin besar BOPO, maka ROA semakin kecil. Jika BOPO naik 1%, maka ROA turun 0,024% dengan asumsi variabel lain tidak berubah. Selanjutnya ada hasil uji T.
H0 KAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, H1 KAR berpengaruh signifikan terhadap ROA. H0 BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, H1 BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA. Hasil variabel KAR, nilai propnya sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0. Dan disimpulkan KAR berpengaruh signifikan terhadap ROA. Nilai koefisien bertanda positif 0,049 menunjukkan bahwa KAR memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA. Selanjutnya ada variabel BOPO menghasilkan nilai prop sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,005, maka tolak H0. Disimpulkan BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA dengan nilai koefisien bertanda positif negatif min 0,024 menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan BOPO terhadap ROA merupakan pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA. Nah, selanjutnya ada hasil uji F. H0 KAR dan BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA secara simultan. H1 KAR dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA secara simultan. Jadi, menghasilkan nilai prop F statistik sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0. Dan disimpulkan, KAR dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA secara simultan. Selanjutnya ada hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai adjusted R-square ini sebesar 0,591 yang menunjukkan bahwa variabel KAR dan BOPO mampu menjelaskan 59,1% atau 0,591 kali 100 variasi ROA dan sisanya sebesar 0,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak berubah. Yang selanjutnya, yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama ada variabel ROA, KAR, dan BOPO tidak stasioner pada tingkat level dan stasioner pada tingkat first difference, serta terdapat kointegrasi sehingga ECT dapat digunakan. Yang kedua, nilai koefisien ECT sebesar min 0,249 menunjukkan bahwa terdapat penyesuaian negatif yang relatif cepat terhadap ketidakseimbangan jangka panjang dalam model ECM. Artinya, jika terjadi deviasi dari keseimbangan jangka panjang, sistem akan mengoreksi sekitar 24,9% per bulan untuk kembali ke keseimbangan tersebut. Membutuhkan 100/24,9 sama dengan 4,01 bulan. Ini mengindikasikan bahwa proses penyesuaian menuju keseimbangan berlangsung dengan cepat. Yang ketiga, hasil ECT -1 berpengaruh signifikan terhadap DROA, yang artinya ROA menyesuaikan perubahan dalam KAR dan BOPO pada periode yang relatif sama. Yang keempat, nilai koefisien DKAR sebesar min 0,002 adalah short run, dengan nilai prop sebesar 0,92 lebih besar dari 0,05, maka terima H0. Dan disimpulkan DKAR berpengaruh signifikan terhadap DROA. Yang kelima, nilai koefisien di BOPO sebesar min 0,005 adalah short run dengan nilai prop sebesar 0,62 lebih besar dari 0,05, maka terima H0 dan disimpulkan di BOPO berpengaruh signifikan terhadap DROA. Yang keenam, koefisien variabel KAR sebesar 0,049 adalah long run dengan nilai prop sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan KAR berpengaruh signifikan terhadap ROA. Yang ketujuh, koefisien BOPO sebesar min 0,024 adalah long run dengan nilai prop sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.